Kembali bersama kami, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin dalam Pilgub 2024. Jokowi menjelaskan Presiden dan Wakil Presiden punya hak untuk berkampanye sesuai dengan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, Presiden Prabowo mendukung pasangan nomor urut 2 itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ jelas disampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk berkampanye. Ya kan? Kita tahu Pak Prabowo itu ketua Partai Gerindra. Beliau yang merekomendasikan calon-calon yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau beliau berkampanye, saya kira sah-sah saja, tetapi ada aturan mainnya. Itu aja. Video dukungan untuk pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono bukan pelanggaran. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono menyebut Presiden Prabowo Subianto menyatakan endorsement itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menurutnya, hal ini sama dengan gubernur atau bupati yang menjadi ketua partai. Ya silakan, saya kira sah kan dilaksanakan di malam hari, kemudian Pak Prabowo kan ketua umum partai, jadi saya pikir juga, saya kira nggak ada aturan yang dilanggar ya. Ya kan sama aja seperti gubernur, sama aja seperti bupati misalnya melakukan endorsement di luar, kayak seperti saya lah, saya di luar jam dinas, saya mengumpulkan, saya sebagai ketua partai kan saya bisa membuat deklarasi, mengumpulkan, memerintahkan, mengkondisikan untuk pemenangan paslon, saya kira nggak ada masalah. Di lain pihak, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah sedang melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap video dukungan Presiden Prabowo Subianto pada pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin dalam Pilgub 2024. Bawaslu menelusuri kapan video itu dibuat, siapa yang merekam, termasuk menganalisis apakah video itu kampanye atau tidak, termasuk kapasitas sebagai Presiden atau Ketua Umum Partai Gerindra. Dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya termasuk Presiden serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam aturan PKPU disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kemudian pejabat negara lainnya termasuk Presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut Presiden Prabowo Subianto sah-sah saja mendukung paslon Ahmad Lutfi Tachiasin dalam Pilgub 2024. Lalu bagaimana sebenarnya aturan yang ada? Kami akan bahas bersama dengan Bivitri Susanti selaku pengamat tata negara dan Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendarsam Marantoko. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Jokowi bilang bahwa aturannya sudah ada, Mbak, di pasal 299 Undang-Undang Pemilu. Sejauh mana mekanismenya sebetulnya? Sebenarnya Pak Jokowi salah mereferensikan undang-undang ya, karena kalau untuk pilkada itu tidak diatur dalam undang-undang pemilu, tapi undang-undang tentang pilkada nomornya 10/2016. Nah, jadi pertama itu referensinya keliru. Dan kemudian kedua, kalau kita mau lihat pasal 70 Undang-Undang 10/2016 itu juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi baru sekitar 2 bulan yang lalu tuh. Putusan MK nomor 52 tahunnya 2024 yang intinya bilang persis seperti yang tadi Mas sampaikan, boleh aja ikut tapi harus mengajukan izin kampanye dan lain sebagainya. Nah, tapi begini, saya ingin mengulas masalah ini sebenarnya dari dua sisi. Pertama, tentu saja aspek hukum, tapi juga ada kepatutan dalam penyelenggara negara. Dari aspek hukum pun sebenarnya kalau kita lihat benar bahwa Pak Prabowo tentu saja adalah Ketua Umum Gerindra. Tapi bukankah di situ soalnya ada benturan kepentingan? Karena kita seharusnya memang bukan ketua umum yang menjadi presiden. Kalau seorang ketua umum menjadi presiden, harusnya idealnya kita bicara kepatutan ya, mengundurkan diri. Kalau ini yang terjadi, maka
akan terus-menerus terjadi seperti ini. Presiden yang mengendorse orang-orang dari partainya, padahal jabatan presiden tentu saja punya konsekuensi penyelenggaraan negara yang serius. Dan yang aspek lainnya juga yang harus dilihat adalah kalau masalah tanda tangan rekomendasi mau disamakan dengan kampanye, ya jelas berbeda. Tanda tangan rekomendasi sebagai ketua partai, ketua umum partai, memang peraturan perundang-undangnya begitu. Tapi kampanye itu bukan sekedar mendukung biasa. Setiap orang di antara kita pasti ada dukungannya masing-masing. Tapi kampanye artinya secara aktif menyebarluaskan. Seperti video yang sudah beredar di mana-mana itu ya. Nah, masalahnya adalah yang mengendorse itu seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu yang tidak patut dalam sebuah penyelenggara negara, Mas. Ada dua atribusi Bang Hendar di sini dari yang dimiliki Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra iya, Presiden Republik Indonesia juga iya. Apakah ini tidak diukur sebelumnya oleh Pak Prabowo dan juga tim kampanye Ahmad Nurfi Tachiasin sebelum melakukan perekaman video endorsement itu? Jadi kan saya dudukkan masalahnya dulu ke hitahnya daripada undang-undang pemilu itu dan termasuk juga undang-undang pilkada lah ya, apa yang dikatakan oleh Mbak Fitri tadi, bahwa satu ya kan harus dibedakan Pak Prabowo sebagai kepala negara ya kan dan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai. Kebetulan memang beliau adalah seorang kepala negara dan juga ketua umum partai. Nah, tinggal bagaimana ya kan kedua hal tersebut tidak bersinggungan dan tidak beririsan secara langsung dari sisi norma dan juga dari sisi aturan teknis. Itu masalahnya. Jadi masyarakat juga tidak boleh kita sesatkan dengan mengaburkan esensi daripada aturan-aturan yang berlaku. Nah, kita harus juga lihat bahwa dari sisi itunya dulu, bahwa sebagai ketua umum parpol, ketika beliau sudah menandatangani rekomendasi untuk menunjuk memberikan rekom kepada salah satu pasangan calon kepala daerah, maka disitulah memang sebagai ketua umum partai beliau mempunyai keberpihakan ya secara demokratis untuk menentukan pilihannya, untuk menentukan arah arah pilihan partainya yang dia dukung kemana. Itu yang satu. Tapi sebagai kepala negara ya kan beliau ya kan itu juga boleh, tapi memang dibatasi seperti yang sudah dikutip oleh Pak Jokowi di pasal 299 ya kan ayat 1 ya kan, itu presiden itu boleh kampanye ya. Konteksnya itu juga bisa di dalam pilpres, bisa juga dalam pilkada. Kalau nah ini memang akan menjadi bisa juga dijadikan diskusi lebih lanjut tentang masalah Nah, itu. sorry saya potong di situ. Lalu bagaimana cara publik secara awam mengetahui batasan antara Pak Prabowo sebagai ketua partai dan sebagai Presiden RI, Bang? Makanya itu ya kan di dalam pasal 304 itu, pasal 304 yang undang-undang pemilu itu dibatasi bahwa tidak boleh, contohnya tadi Pak Prabowo kan sangat hati-hati, tidak melakukannya tidak di jam kerja ya kan, tidak menggunakan fasilitas negara baik itu kendaraan, gedung, rumah dinas ya kan, rumah jabatan, seperti contoh ya pertemuan beliau ya yang dilakukan dengan Ridwan Kamil itu tidak dilakukan di istana, itu contohnya ya kan. Beliau menjaga sekali bahwa aturan dan kaidah-kaidah itu memang harus tetap ditegakkan terkait dengan hal tersebut. Nah, habis itu di pasal 280 Undang-Undang Pemilu itu kan juga sudah dijelaskan ya kan, yang nggak boleh ikut kampanye itu itu ya seperti ketua pejabat MA, MK, KBMN dan lain sebagainya. Jadi tidak ada larangan untuk hal tersebut. Nah juga saya boleh nggak ngomong lagi nih. Jadi biar singkat saja Bang. Biar kasih giliran ke Mbak Bivit juga. Oke. Ya, Mbak Bivit dulu aja kalau gitu. Oke. Mbak Bivit merespon tadi ada batasan-batasan yang sudah disampaikan, ditambah lagi ada disebut juga bahwa dukungan itu disampaikan pada hari Minggu. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar begitu. Ya, itulah. Makanya tadi saya kira kita semua sebagai warga negara yang paham konstitusi, paham kepatutan dalam penyelenggaraan negara, kacamatanya memang tidak hanya pasal. Kalau hanya pasal, tentu saja ahli hukum manapun akan bisa dengan mudah bikin atau memanfaatkan celah-celah seperti itu. Misalnya malam hari, atau misalnya rekamannya tidak di rumah dinas. Tapi kan secara akal sehat, secara kompas moral,
tentu saja tadi pertanyaan Mas Tufa betul sekali. Bagaimana kita yang lihat video bisa membedakan apakah ada terbelah dua, Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra atau Pak Prabowo sebagai Presiden? Kan Oke. tidak seperti itu. Nah, karena itulah sebenarnya di sini kepatutan seorang dan kenegarawanan seorang presiden sebenarnya diuji. Apakah mau memanfaatkan celah-celah hukum yang memang ada. Jadi kalau berdebat di situ mungkin 3 hari 3 malam nggak Oke. selesai. Tapi Bang ada Hendar, masalah kepatutan di situ. Bang Hendar Ya. singkat saja, tambahan yang mau Anda sampaikan. Boleh. Udah, dan saya langsung saja ke prakteknya ya. Ini bukan hal baru. Di contoh ya, di 2019 itu ya kan, yang seorang namanya Ganjar Pranowo itu dia berkampanye untuk Pak Jokowi dan Jokowi Ma'ruf itu ya di Solo pada saat itu bersama-sama dengan 31 kepala daerah di Jawa Tengah. Tanggal 26 bulan Januari 2019. Itu yang pertama. Yang kedua di 2019 juga kontestasi 2019 itu ya kan Pak Anies Baswedan itu berkampanye bersama-sama dengan Prabowo Sandi di tanggal 7 April 2019 di GBK ya terkait dengan masalah itu kampanye. Nah, yang jadi pertanyaannya kan salahnya di mana? Kan gitu kan. Hal ini bukan sesuatu yang baru, bukan kalau dibilang tidak patut, patut. Baik. Karena selama ini praktek kenegaraan ketatanegaraan kita dan praktek pemilu kita memang seperti itu, gitu loh. Jadi masyarakat juga memang saya rasa harus tahu, nggak boleh hal-hal seperti ini. Masalah patut nggak patut ini memang tergantung subjektivitas masing-masing orang. Juga Mbak Bibi tadi bilang, tapi hal ini bukan sesuatu hal yang baru. Ya kan? Kalau mau ya protes Ganjar dulu, kenapa dia itu kan, protes juga Anies kenapa, dan waktu pada saat itu sudah juga diperiksa oleh Bawaslu dan Tinggal pembuktiannya sekarang di Bawaslu Jawa Tengah yang masih mengusut kajian dalam kasus ini. Bang Hendar, terima kasih banyak. Mbak Bivitri Susati, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan lagi diskusi di sesi berikutnya. Selamat sore semuanya.